Terima kasih Tuhan, kita tahu Engkau hadir tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan kami membuka telinga kami, hati kami, untuk kami ditabur oleh benih firman Tuhan itu. Mungkin kami datang pada pagi siang hari ini dengan beban berat, dengan dalam segala macam pergumulan yang kami hadapi. Tapi biarlah pada pagi siang hari ini ada kabar baik Injil yang akan memampukan kita untuk kita keluar dari tempat ini. Kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kepastian yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus pada kita semua yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik youth dan teens yang juga akan mendengarkan kabar baik Injil di lantai 2. Engkau yang memberkati anak-anak ini, Engkau yang mengurapi Tuhan para teacher yang akan mengajar mereka semuanya. Kiranya Engkau mengajar kepada anak-anak youth dan teens ini juga pengharapan, kekuatan, kepastian yang kami miliki dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu semuanya dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Selamat siang common people. Gak ada orangnya. Selamat siang. Puji nama Tuhan. Mohon maaf kalau suara saya agak berbeda ya. Karena gak tahu kenapa tiba-tiba hari Sabtu yang lalu bangun tidur langsung kehilangan suaranya ya. Tapi puji Tuhan tadi pagi juga suaranya hilang sekali. Tapi berdoa Tuhan tolong kalau gak boleh bicara ya sudah. Ya, tapi ternyata keluarnya muncul jadi masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Bisa minta tolong lampunya dinyalain. Baik, sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah muji nyembah Tuhan di gereja ini. Dan izinkan saya menyapa buat Bapak Ibu saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami di Common Church. Welcome to Common Church. Di sini kita punya hashtag di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tapi di dalam Kristus kita juga tidak akan dibiarkan apa adanya. Nah jika ini pertama kali Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami, sepulang ibadah ini ada free coffee atau free latte dan free coklat yang bisa kalian nikmati secara gratis ya. Dan jangan buru-buru pulang untuk kita bisa kenalan atau kita berbincang. Saya masih membiasakan diri dengan suara saya sendiri. Sepertinya ini bukan saya. Tapi mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah siang hari ini kita masih melanjutkan seri khotbah kitab Yakobus yang menjadi seri pembelajaran kita sepanjang beberapa bulan ke depan. Nah kitab Yakobus hanya berisi 5 pasal ya. Dan dalam 5 pasal ini penuh dengan nasihat kepada kita orang percaya, kita orang Kristen tentang bagaimana seharusnya kita ini menjalani hidup setelah kita percaya kepada Kristus. Singkatnya kitab Yakobus itu bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita ini dikenal sebagai orang percaya bukan dari seberapa banyak kita tahu tentang teologi atau tentang Tuhan. Ya. Tetapi melalui kehidupan kita. Gampangnya prakteknya itu loh. Ya. Omongnya apa, sama gak sama apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. So singkatnya itulah yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari dan akan kita pelajari beberapa minggu ke depan. Nah saudara-saudara ada yang mengenal foto sosok ini? Ya, tentu saya rasa kita semua yang lulus sekolah atau belajar pasti kita tahu ya ini adalah seorang yang sangat terkenal bernama Mahatma Gandhi, pemimpin besar bangsa India yang memimpin bangsanya keluar dari penjajahan Inggris. Tapi tahukah saudara bahwa ketika masih muda dan jadi mahasiswa ternyata Engkong Gandhi ini ya ternyata pernah baca Alkitab dan dia membaca Injil dan gak cuma membaca, hatinya tergerak karena dia melihat sesuatu yang berbeda dari pesan Alkitab itu ya. Dan ia mulai berpikir mungkinkah kekristenan adalah jawaban dari sistem kasta. Ya, kita tahu bahwa India punya sistem kasta yang sangat amat kolot ya. Dan banyak orang tersiksa oleh karena sistem kasta itu, mereka terbelenggu. Nah Mahatma Gandhi ketika membaca Injil dia berpikir bahwa mungkinkah kekristenan adalah jawaban bagi sistem kasta yang telah begitu lama melukai bangsanya. Dan dia mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen karena di dalam ajaran Kristen yang dia baca dalam Injil, ia melihat akan ada harapan akan kesetaraan karena pesannya adalah kasih. Suatu hari ia memutuskan untuk datang ke sebuah gereja dan dia ingin ketemu sama pendetanya dan ia ingin bertanya tentang
belajar lebih jauh. Dan dia ingin mengenal kehidupan apa yang dijanjikan di dalam Kristus itu. Tapi apa yang terjadi kalian tahu? Sesampainya di gereja itu, ia justru bukan disambut, tapi dia katakan dihadang oleh para usher, petugas gereja pada itu. Yang kebanyakan gereja yang dia datangi, kebanyakan waktu itu yang jaga pintu, yang menyambut adalah orang kulit putih. Mereka melihat Gandhi, si orang kulit hitam ini, lalu dia berkata, "Pak, nggak ada tempat untuk Anda di sini, pergilah beribadah bersama kaum Anda sendiri." Dan Gandhi akhirnya pergi dan dia tidak pernah kembali. Kemudian ia berkata, jika umat Kristen juga memiliki perbedaan kasta, lebih baik saya tetap menganut agama yang saya yakini. Saudara-saudara, betapa menyedihkan, betapa tragisnya ketika gereja Kristus justru mempraktekkan diskriminasi, memandang muka, membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahiriah. Padahal gereja bukanlah komunitas satu kelas sosial saja kan. Tadi kita Devin sudah menyebutkan juga menyatakan gereja bukan klub eksklusif satu suku, satu budaya, satu hobi, satu status ekonomi saja. Tapi seharusnya gereja sejatinya adalah kumpulan orang-orang berdosa yang datang dari berbagai macam latar belakang. Yang dipersatukan hanya oleh satu hal saja sebenarnya. Yaitu apa? Oleh Injil. There is only one gospel yang harusnya menyatukan kita semuanya. Karena itu sungguh ironis. Bahkan menyakitkan. Ketika gereja justru mempraktekkan pilih kasih berdasarkan perbedaan-perbedaan yang terlihat. Kita semua punya warna kulit yang berbeda. Ya, kita semua memiliki latar belakang yang berbeda. Kita semua punya pekerjaan yang berbeda. Kita semua berbeda. Toleh kanan kiri kalian sama apa enggak? Beda kan? Ya. Tapi kuncinya adalah kita tidak memperlakukan satu sama lain secara berbeda berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kita lihat. Jadi jelas sekali bersikap diskriminasi atau saya sebut pilih kasih di dalam gereja adalah dosa. Kita semua punya perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak boleh memisahkan, memecah belah, membenci dan memperlakukan sama lain dengan berbeda. Nah, siang ini teks kita dalam kitab Yakobus berbicara tentang adanya godaan yang sangat nyata untuk kita ini memandang orang dan memperlakukan orang lain berbeda berdasarkan keadaan lahiriah mereka. Nah, judul khotbah yang saya pada pagi siang hari ini adalah No room for discrimination. Gak ada ruang buat diskriminasi atau tidak ada ruang untuk pilih kasih. Ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk kita belajar bersama siang hari ini. Yaitu pertama dosa sikap diskriminasi, kebodohan diskriminasi, dan solusi diskriminasi. Nah, saya sebelumnya mohon maaf kalau banyak minum ya hari ini. Kurusnya kering. Gak apa-apa ya? Gak ada yang puasa? Oke. Puji nama Tuhan. Mari kita baca teks kita siang hari ini, Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Nah, saya minta tolong untuk ada yang bisa bantu saya bacakan. Devin, tolong bantuin. Cak ngirit suara, biasanya saya nggak pernah minta, tapi ini butuh. Devin akan baca yang hitam, Bapak Ibu Saudara-saudara tolong baca yang warna merah, oke? Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti suruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakukan. Mari kita baca 13 bersama-sama. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas berbagai orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Thank you, Vin. Nah, yang pertama, dosa sikap diskriminasi. Ya, pertama mari kita lihat kenapa sikap diskriminasi itu adalah dosa. Yakobus berkata dalam ayat yang pertama, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan apa? Memandang muka. Nah, jika saudara orang beriman jangan pandang muka, jangan pilih kasih, jangan punya favoritisme atau jangan diskriminasi. Bahasa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan memandang muka karena dalam bahasa aslinya bahasa Yunani secara harafiah memang artinya adalah menerima seseorang berdasarkan wajahnya. Yang dapat diartikan berarti memperlakukan orang berdasarkan faktor eksternal keadaan atau penampilan saja. Nah, sebelum kita melanjutkan saya ingin memberikan definisi tentang diskriminasi atau pilih kasih agar kita jelas tentang apa yang kita bicarakan. Pemahaman saya tentang pilih kasih saat mempelajari teks ini adalah ini. Pilih kasih itu adalah memperlakukan, diskriminasi adalah memperlakukan seseorang secara lebih istimewa, secara enggak adil dan pada yang saya sama merendahkan orang lain karena kepentingan diri sendiri atau karena kesombongan. Ini yang saya rasa adalah sikap pilih kasih atau diskriminasi. Nah, kita semua tahu bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda, status ekonomi sosial yang berbeda. Tapi yang penting adalah kita enggak memperlakukan orang-orang secara berbeda hanya karena hal-hal yang mereka miliki tersebut. Bisa paham? Jadi Yakobus mengatakan kepada kita, janganlah pilih kasih saat kita berkata kita ini beriman sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa bersikap pilih kasih dan mengatakan kita percaya kepada Yesus, tapi kita membeda-bedakan orang. Ya, memandang orang berbeda itu nggak sesuai. Jika kita percaya pada Yesus, maka kita nggak akan menunjukkan sikap diskriminasi, pilih kasih, favoritisme. Nah, untuk mengerti seperti apa pilih kasih itu, Yakobus menceritakan sebuah kisah sebagai studi kasus. Ya, dia berkata di ayat yang tadi kita baca ayat 2 sampai 4 yang isinya kira-kira kalau saya ceritakan ulang seperti ini. Coba saudara-saudara semua bayangin kalian diberi tugas. Tadi masuk ke gereja ini ada yang menyambut kalian apa enggak? Nah, bayangin kalian saya beri tugas sebagai usher di Common Church ini ya. Jadi usher itu yang menyambut kalian ketika masuk ya. Bayangkan suatu situasi. Ada dua orang ketika kalian bertugas sebagai penyambut jemaat di depan, ada dua orang datang ke tempat ini bersamaan ya. Yang pertama datang pakai mobilnya warna hijau, hijau menyala bunyi rang-rang dan mobil itu lambangnya ada banteng. Nah, kalau kalian punya otomotif kalian tahu. Ada yang pakai Lamborghini datang ke sini parkir, rang. Nah, pintunya dibuka Lamborghini, pintunya buka ke samping apa ke atas? Ke atas kayaknya ya, buka ke samping, orangnya keluar. Dan seorang laki-laki keluar dengan pakaian yang rapi, bermerek, sepatunya mengkilap, jam tangannya mewah, penampilannya rapi, berkelas. Jelas kita tahu dengan melihat dia adalah orang yang berada. Nah, lalu kalian para usher yang bertugas langsung lihat. Lihat siapa itu, siapa dia? Mungkin dia, itu mungkin orang yang kesini mau beli kopinya Vincent. Ya kan? Beli kopi saya lah. Tapi ternyata enggak, dibilang, Pak sorry kopinya udah tutup nanti buka lagi jam 12. Tapi ternyata dia, enggak saya mau ibadah. Ternyata dia mau datang ke sini memang mau ibadah di Common Church. Nah tapi gak lama kemudian datang satu orang lagi, kali ini penampilannya sangat berbeda, pakaiannya kusut, sederhana. Mungkin sedikit ada bau apek ketika dia lewat, rambutnya berantakan. Dan ternyata dia datang juga bukan buat beli kopi, tapi dia memang mau datang untuk beribadah di Common Church. Sekarang ada dua orang di pintu gereja. Yang satu jelas kaya, berpengaruh, terhormat. Yang satu tampak miskin, gak penting, gak punya apa-apa. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kalian memandang mereka? Dalam status studi kasus yang dipakai Yakobus di ayat 24, yang terjadi adalah
Kalian menyambut si kaya dengan penuh senyum. Langsung lebar. Welcome home Pak. Selamat datang di Common Church. Senang sekali Anda bisa hadir di sini. Mari. Saya antar ke depan. Wah, dikasih tempat duduk terbaik. Ya kan, ini kosong. Ini nunggu orang yang punya Lamborghini. Ada yang datang sini pakai Lamborghini? Belum ada. Minggu depan gitu. Ini masih kosong ya. Kalau di gereja kayaknya yang di sini bukan kursi VIP, ini kursi penghukuman ya. Tapi kalian bisa bayangin nyambut, welcome home, come. Lalu kepada yang baunya sedikit apa itu, tanpa sadar mungkin ya. Kita menjaga jarak, senyum kita berbeda, nada suara kita berbeda. Selamat datang. Kalau mau ikut kebaktian mungkin bisa berdiri di sini aja ya. Di paling pojok belakang situ. Di tempatnya Ido sana. Atau kalau lelah duduk saja di pojok bagian belakang. Lalu tanpa sadar kalian memberi kehormatan lebih kepada yang kaya dan merendahkan yang miskin. Kalian memperlakukan orang berbeda berdasarkan penampilan dan status mereka. Dan jika yang saudara lakukan atau setidaknya terbersit di pikiran, kayaknya kalau situasinya seperti itu, aku ketemu orang seperti itu, bisa jadi aku akan melakukan hal yang seperti itu. Mungkin gak terucap tapi batin. Berarti saudara telah menyambut orang ke gereja secara berbeda berdasarkan status dan penampilan mereka. Saudara telah memberikan penghormatan yang lebih tinggi kepada yang kaya, yang berpenampilan baik, dan merendahkan orang yang les menurut pandangan kita. Dan Yakobus berkata kita gak boleh melakukan itu, gereja tidak boleh memandang muka. Itu adalah dosa, atau lebih tepatnya di ayat 4 Yakobus berkata, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. By the way, tadi hanya contoh ya. Para asyir di gereja kita, saya percaya memandang setiap orang yang datang seperti Kristus memandang setiap orang. Amin. Wes, tepuk tangan buat asyir yang tugas pada pagi siang hari. Nah, di hati ini Yakobus menunjukkan pada kita akar masalahnya yaitu terletak pada hati dan pikiran. Ketika kita membuat pembedaan dan memperlakukan orang secara diskriminatif, pilih kasih, itu membuktikan bahwa kita itu sedang tidak digerakkan oleh yang namanya kasih. Sebaliknya kita bertindak sebagai hakim untuk menilai dan membedakan orang yang berbeda-beda. Kita melihat bahwa ada orang yang dapat memberikan, mungkin kita memandang orang yang statusnya tinggi seringkali apa sih? Bahwa orang-orang itu dapat memberikan kita sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Oleh sebab itu kita bersikap baik kepada orang yang kaya. Kita mau dekat sama orang yang lebih daripada kita. Karena mungkin ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dari mereka. Dan sebaliknya kita merendahkan orang miskin karena kita merasa lebih tinggi dan tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari mereka. Tanpa sadar apa sih sebenarnya? Kita mulai pakai standar kita sendiri untuk menilai orang-orang. Dan membuat pembedaan yang akhirnya kita pilih kasih kepada orang-orang tertentu. Dan pada saat itu kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita, kata Yakobus, sebagai hakim dengan motivasi yang salah dan pikiran yang jahat terhadap orang lain. Sam Alberry menyatakan seperti ini. Sikap pilih kasih pada akhirnya itu menghakimi jiwa seseorang lebih berharga daripada jiwa orang lain. Dan semua ini dilakukan berdasarkan kriteria duniawi yang sangat dangkal. Dan faktanya kalian tahu tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari godaan untuk menjadi hakim atas orang lain. Saya kasih contoh dalam konteks saat ini ya. Sebagian dari kita mungkin memandang orang lain yang hidup berkekurangan. Ya, kita pikir, dia ini hidupnya kurang terus. Miskin karena pasti ini orangnya males, boros. Nggak bisa ngatur uang. Apalagi kalau posisi kita memang lebih daripada dia. Kita rentan tuh berpikir bahwa kita lebih baik dari mereka. Tapi bukan hanya kepada orang yang miskin. Kadang kita juga punya prasangka menghakimi orang yang kaya. Benar? Kita melihat mereka datang ke gereja dengan barang-barang mahal kayak yang si Lamborghini itu. Kita berkata, wah pasti mereka ini cuma tukang pamer. Saya yakin iman mereka enggak sungguh-sungguh. Ini pasti percayanya prosperity gospel nih. Ya kan? Benar? Kita bahkan mengingat perkataan Yesus bahwa, yang langsung ingat ayat Alkitab ya kan. Bahwa sulit orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, diam-diam kita telah menjadi hakim bagi mereka. Dalam konteks ibadah juga, praise and worship. Bahkan dalam hal penyembahan kita bisa bertindak menjadi hakim. Mungkin yang sudah lama bergereja, mungkin pikiran ini pernah muncul. Ya, saya bilang tidak muncul, pernah muncul. Ya, kita mungkin memandang rendah orang-orang yang menyembah dengan ekspresif, mengangkat tangan, bergerak, lagunya biasa tapi geraknya luar biasa kan.
atau terlihat sangat bersemangat, kita berpikir mereka, ini orang cari perhatian lebay banget sih, berlebihan, gak sopan. Tanpa sadar kita menghakimi ketulusan hati seorang hanya dari cara mereka mengekspresikan diri dalam memuji menyembah Tuhan. Sebaliknya kita juga ada dari kita yang memandang rendah penyembah yang menyembah Tuhan dengan ekspresi lebih tenang, lebih liturgis. Ya. Tadi Devin sudah haleluya, dia cuma tenang, diam, gini aja. Kita melihat mereka menyembah tanpa ekspresi, tangannya terlipat, wajahnya tenang. Lalu kita berpikir, kelihatannya dingin sekali, mereka enggak ada Roh Kudusnya ini. Apa mereka ini sungguh-sungguh rohani? Tanpa sadar kita mengukur kedalaman iman seseorang hanya dari ekspresi luarnya. Benar? Saya lanjutin boleh? Ada juga dari kita yang memandang orang rendah yang mungkin tubuhnya lebih besar daripada kita, berpikir mereka enggak punya pengendalian diri, enggak bisa jaga tubuh. Padahal tubuh adalah bait roh. Ya, tanpa sadar kita menghakimi mereka hanya dari penampilan luar. Tapi kita juga orang yang sama, kita juga sebaliknya memandang rendah orang yang tubuhnya atletis dan terawat. Kita berpikir dalam hati, ini pasti lebih mementingkan olahraga daripada Tuhan. Bangun pagi buat lari bisa, tapi diajak saat teduh enggak bisa. Nah, ya, ini banyak habis di gym. Tapi diajak doa malam gak bisa. Halo? Merasa lebih rohani lalu merendahkan mereka. Tapi juga bagaimana dengan relasi? Kadang kita juga memandang rendah orang yang pernah mungkin harus mengakhiri relasinya, harus bercerai. Kita berpikir mereka pasti gak tahu bagaimana setia pada perjanjian di hadapan Allah. Seharusnya mereka bisa bertahan dan mengasihi seperti Kristus. Tapi ironisnya orang yang sama juga bisa bersikap sinis terhadap keluarga yang terlihat bahagia dan baik-baik saja. Mereka bisa berkata dalam hati, gak mungkin itu keluarga ada sebahagia itu. Pasti cuma kelihatan saja di luar. Pasti masalahnya banyak kalau keluar dari gereja ini. Halo? Saya bisa terus dan terus kasih contoh. Tapi saudara bisa ngerti maksud saya? Semua ini menunjukkan betapa mudahnya hati kita ini membuat penilaian, membandingkan dan akhirnya merendahkan orang lain. Berdasarkan apa? Standar kita sendiri. Kita jadi hakim sendiri. Dan kalau mungkin dari contoh-contoh yang saya ceritakan tadi, mungkin menyinggung perasaan banyak dari saudara sekarang. Itu karena kita enggak terkecuali bergumul dengan godaan yang sama. Kita orang-orang yang membuat pembedaan di dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Karena itulah Yakobus mengingatkan, setiap kali kita memperlakukan orang secara berbeda, akarnya itu bukanlah kasih, melainkan hati yang dikuasai oleh keegoisan dan kesombongan. Nah, jadi di poin pertama ini kita diingatkan bahwa sikap pilih kasih itu bukan hanya masalah perilaku yang kurang baik, tapi itu menyingkapkan dosa keegoisan dan kesombongan dalam diri kita yang selalu merasa diri kita ini, aku lebih berharga dan lebih baik dari orang yang lain. Poinnya yang kedua, kebodohan dari sikap yang seperti ini. Kebodohan diskriminasi. Dalam bagian ini Yakobus memberi kita alasan mengapa sikap dan praktek pilih kasih itu bodoh. Ia memberikan kita dua alasan. Pertama, alasannya apa sih? Karena diskriminasi adalah bertentangan dengan cara Allah menilai manusia. Kalau kita baca ayat 5-7, Yakobus mengajukan itu ada 3 pertanyaan retoris. Tahu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang diajukan tapi bukan untuk mendapatkan jawaban. Tapi untuk menekankan suatu kebenaran. Ya, seperti kayak, baik. Dingin ya di sini ya. Ya memang gak perlu jawab karena memang dingin. Ya kan? Makanya kita datang ke sini pakai jaket. Ruangannya disetting dingin. Nah itu pertanyaan retoris. Saya bertanya tapi bukan untuk dijawab. Nah Yakobus mengajukan 3 pertanyaan retoris. Ya, dalam ayat 5-7. Mari kita lihat 3 pertanyaan Yakobus. Yang ditanyakan Yakobus untuk menunjukkan betapa bodohnya praktek diskriminasi pilih kasih yang sedang terjadi pada jemaat pada saat itu. Yang pertama di ayat 5, kita bisa lihat, dengarlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi di dalam Dia. Kalian tahu gak, di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak bagian yang berbicara tentang bagaimana Tuhan kita itu adalah pembela orang-orang miskin. Bagaimana Tuhan itu mengasihi orang-orang miskin. Bagaimana Tuhan itu melindungi hak-hak orang miskin. Bagaimana Tuhan juga menyediakan kecukupan bagi orang miskin. Nah, siapa yang benci orang miskin? Dunia yang membenci dan memanfaatkan orang miskin. Tapi tidak dengan Allah kita.
Allah yang digambarkan dalam Alkitab adalah Allah yang peduli pada orang-orang yang berkekurangan yang statusnya marginal dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab juga mengatakan bahwa Allah ayat ini justru memilih orang-orang yang dianggap miskin. Artinya ketika kita lebih memilih untuk menghormati orang yang kaya dan merendahkan orang yang miskin, kita sebenarnya sedang bertentangan dengan cara Allah menilai manusia. Coba perhatikan kehidupan Yesus. Siapa yang datang dan menerima dia? Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang hidupnya hancur, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ditinggal, yang terpinggirkan, tersingkirkan, para pungut cukai, para gembala, orang yang gak dipandang oleh masyarakat. Sebaliknya siapa yang paling menentang ajaran Yesus dan kehidupan Yesus? Orang-orang yang statusnya tinggi, yang merasa diri baik, orang-orang Farisi, para pemimpin agama. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang hidupnya terpandang dan berkecukupan. Bahkan kalau kita lihat sepanjang sejarah, secara umum saja ya, kekristenan bukan pertama-tama dipeluk oleh orang yang kaya dan berstatus tinggi, tetapi oleh orang-orang yang miskin, lemah dan dipandang rendah oleh dunia. Mengapa demikian? Apa yang membuat kekristenan itu begitu berharga dan menarik bagi orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena inti kekristenan adalah kabar baik. Injil itu kabar baik. Masalahnya dengan orang yang berkecukupan, orang yang kaya merasa dirinya cukup, seringkali gak merasakan butuh yang namanya kabar baik. Mereka sudah punya segalanya, mereka sudah cukup. Mereka telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan usaha mereka sendiri. Betul? Mereka merasa mampu berdiri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka gak butuh yang namanya keselamatan dari luar diri mereka. Tapi orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang marginal berbeda. Mereka tahu benar-benar apa itu pergumulan hidup. Mereka tahu apa rasanya kekurangan. Mereka tahu rasanya gak berdaya. Mereka tahu rasanya apa itu harus hidup hanya bergantung dari belas kasihan orang lain. Oleh sebab itulah mereka lebih mudah menyadari kebutuhan mereka akan anugerah. Makanya musuh terbesar Injil itu bukanlah kegagalan kita. Kalau kalian merasa gagal, kalian merasa tidak layak, bukan itu halangan terbesar kalian untuk menerima kabar baik. Halangan terbesar bagi Injil itu adalah kecukupan diri kita. Selama kita merasa cukup kuat, kita gak akan pernah melihat betapa berharganya anugerah Kristus. Kita gak pernah menganggap kabar baik ini sebagai kabar baik. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita gak punya apa-apa, barulah kita melihat apa yang Kristus tawarkan kepada kita itu sungguh adalah sebuah kabar baik, berharga, bermakna. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah justru memilih apa yang lemah di mata dunia, apa yang dipandang rendah, apa yang ditolak dunia untuk menggenapi rencana penebusan. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 26-29. Ingat saja saudara-saudara, kata Rasul Paulus, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Ada bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti. Bukankah dunia yang ingin menghilangkan semua itu? Ya. Ini gak masuk hitungan. Tetapi firman Tuhan justru sebaliknya. Yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, tidak berarti. Justru dipilih Allah. Mengapa? Lalu Allah memilih orang yang dikucilkan dunia ini agar segala kemuliaan hanya milik Allah. Agar ketika kita nanti di surga kita gak berkata, oh Allah ini pilih aku karena aku ini pintar, karena aku ini mampu, aku layak ada di sini. No, Allah memilih orang-orang miskin untuk memalukan orang kaya, orang bodoh untuk memalukan orang bijak. Agar segala kemuliaan hanya miliknya dan tidak ada satupun dari manusia yang dapat bermegah di hadapannya. Jadi jika hari ini saudara merendahkan orang miskin, bukankah itu berarti saudara melawan penilaian Allah? Dan jika kita menunjukkan sikap pilih kasih diskriminasi pada orang-orang Kristen yang miskin, pada orang-orang yang less fortunate than us, itu sama saja juga kita merendahkan martabat mereka di mata Allah. Padahal berdasarkan ayat ini, mereka juga adalah sesama pewaris kerajaan Allah.
bersama dengan kita yang percaya pada Yesus Kristus. Pertanyaan retoris pertama. Pertanyaan retoris kedua di ayat 6. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Yakobus akan gak percaya dengan praktek diskriminasi yang dilakukan orang-orang Kristen waktu itu. Bukankah orang kaya yang menindas kalian? Coba lihat hidup kalian. Kalian ini dianiaya, dilecehkan oleh orang kaya. Bukankah mereka lah yang menuntut kalian di pengadilan? Bukankah kalian kehilangan banyak harta kalian karena orang-orang ini? Tapi kok kalian justru cari muka di hadapan mereka? Betapa bodohnya kalian. Nah, itu pertanyaan retoris kedua. Saya lanjut ke pertanyaan retoris ketiga di ayat 7. Bukankah mereka orang kaya yang di ayat 6 yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu jadi milik Allah? Melalui dua pertanyaan retoris ayat 6 dan 7, Yakobus ini menunjukkan betapa bodohnya sikap pilih kasih itu. Mengapa? Karena orang-orang yang kalian istimewakan justru adalah orang-orang yang menindas kalian, mengeksploitasi kalian, menyeret kalian ke pengadilan, menghina nama Yesus. Mereka bukan sumber berkat rohani bagi kalian, mereka justru menjadi sumber penderitaan. Jadi kenapa kok kalian memberikan tempat kehormatan bagi mereka? Nah, sebelum lanjut, saya ingin memperjelas sedikit ya. Mungkin dari yang saya yakin di sini, saya tahu dan saya yakin di sini kita berbagai macam status ekonomi. Ketika mendengarkan tadi dari penjelasan bagian pertama, mungkin ada dari saudara yang punya pertanyaan. Loh kalau gitu, apakah ini berarti Tuhan tidak menyelamatkan orang yang kaya? Mungkin kalian memang Tuhan izinkan untuk mempunyai lebih. Tentu Tuhan juga memilih dan menyelamatkan orang kaya. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Oke, let me be clear. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Berita anugerah itu juga untuk semuanya. Tuhan tidak memandang muka. Oke. Perhatikan ini. Ingat ini. Kekayaan itu bukan dosa. Dan kemiskinan juga bukanlah jaminan keselamatan. Jadi gak ada kaitannya miskin atau kaya. Berita keselamatan ini untuk kita semua. Buktinya, apa buktinya kalau Tuhan juga mengasihi orang-orang yang punya berlebih, punya status tinggi, punya harta yang banyak. Buktinya dalam Alkitab kita lihat banyak orang kaya justru diselamatkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam rencana penebusannya. Ingat Abraham, dia adalah seorang yang sangat amat diberkati secara materi dan dipakai Tuhan sebagai bapa bangsa-bangsa. Ada Raja Salomo, Raja Daud dan Salomo. Raja-raja yang besar dipakai Tuhan. Ayub, konon dia adalah orang terkaya. Ya, kalau ikutin zaman sekarang berarti dia konglo. Kan, si konglo yang Tuhan pakai, Tuhan selamatkan, bahkan dilimpahkan berlipat kali ganda ketika dia bertobat. Di perjanjian baru, itu perjanjian lama, perjanjian baru kita juga lihat Sakeus, orang yang sangat kaya, bertobat dan mengalami keselamatan. Ada Yusuf dari Arimatea, tahu? Bukan papanya Yesus, tapi Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang kaya yang menyediakan kubur bagi Yesus. Gimana dia nggak kaya? Ketika dia mau mengambil mayat Yesus, dia langsung ketemu sama pemimpin. Ya, nggak pakai janji, aku mau ketemu, dibukakan. Loh, bagaimana? Dia sangat-sangat pasti punya influence. Ya. Mereka adalah semua orang-orang kaya, tapi mereka juga adalah orang-orang percaya dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menggenapi rencana. Jadi Yakobus tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengasihi orang kaya. Bukan itu maksudnya. Yakobus tidak melarang kita mengasihi mereka, tapi Yakobus mengingatkan kita agar kita tidak menunjukkan sikap pilih kasih kepada orang kaya. Mengapa sikap dan praktek pilih kasih itu bodoh? Alasan yang pertama adalah karena itu bertentangan dengan cara Allah menilai manusia. Alasan yang kedua itu karena itu melanggar hukum yang utama. Ayat, masih mengikuti di sini saudara-saudara? Nah, mari kita lanjutkan ayat ke-89. Ayat 89 berkata apa? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Apa itu? Dikatakan hukum yang utama. Katakan hukum yang utama. Apa itu hukum yang utama? Hukum yang utama, hukum yang terutama, hukum yang diberikan Yesus Kristus sendiri ketika dia ditanya oleh ahli Farisi. Ya, untuk merangkum semua hukum. Yesus merangkumnya, seluruh hukum Allah menjadi dua perintah. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, masalahnya sikap memandang muka kalau kita berdiskriminasi, kita punya favoritisme.
Masalahnya adalah pilih kasih itu melanggar hukum yang terutama ini. Mengapa? Karena kita nggak mungkin sungguh-sungguh mengasihi sesama seperti diri kita sendiri jika kita masih membeda-bedakan orang. Ya, mengasihi sesama dan bersikap pilih kasih itu dua hal yang bertentangan. Coba kita renungkan. Kalau kita kurang makan, maksudnya nggak punya makanan, ya bukankah kita berharap ada orang yang mau memberi kita makan? Kalau kita nggak punya tempat untuk istirahat, bukan kita berharap ada orang yang mau memberikan tempat untuk kita bisa beristirahat. Kalau kita sedang jatuh, bangkrut, tidak berdaya, bukan kita berharap ada orang yang menolong kita untuk keluar dari keadaan yang buruk itu. Itulah cara kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin ditolong, kita ingin diterima, kita ingin diperlakukan dengan kasih. Tetapi pertanyaannya mengapa kita tidak atau sulit melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mengapa kita justru lebih mudah memberi perhatian khusus kepada orang yang mampu, yang sebenarnya nggak membutuhkan bantuan kita. Sementara kita mengabaikan mereka yang lemah dan justru sebenarnya butuh kasih dari kita. Nah, ketika kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan, Yakobus berkata kita sedang melanggar hukum yang terutama itu. Karena mengasihi sesama seperti diri sendiri, berarti itu kita menyambut, menghargai, mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Nah, Yakobus berkata dengan sangat jelas, ketika kita memandang muka, ketika kita bersikap diskriminatif, itu bukan hal yang kecil, itu adalah dosa. Mungkin sampai di sini kalian bertanya, apa sih masalahnya pilih kasih? Apakah ini sungguh a big deal gitu loh? Jawabannya yes, it's a big deal. Ini adalah sebuah masalah yang serius. Sikap pilih kasih yang kita miliki itu bukanlah hal yang netral, tapi itu adalah dosa. Dan Yakobus memberikan argumen penjelasannya di ayat 10 sampai 11. Kita lanjutkan ya. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia adalah Tuhan, yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Apa maksudnya tiba-tiba kok Yakobus menjelaskan hal ini? Kalau kita jujur, banyak dari kita ini cenderung suka pilih-pilih hukum Tuhan, mana yang ingin kita taati, mana yang tidak. Kita sering secara sadar tidak membagi dosa menjadi dua bagian, betul? Ada dosa kecil, ada dosa yang besar. Kita berusaha keras, usaha jangan sampai aku ini melakukan dosa-dosa yang besar. Dosa besar itu seperti apa ya? Mungkin perzinahan, mungkin pembunuhan, mungkin pemerkosaan, dan lain sebagainya yang memang konotasinya sangat besar akan konsekuensinya akan konsekuensi hidup, ya, konsekuensi sangat besar. Tapi kita jauh lebih mudah berkompromi dengan dosa-dosa yang kita kategorikan sebagai dosa kecil, seperti dosa iri hati, kesombongan, pilih kasih, atau mementingkan diri sendiri. And by the way, sepanjang kitab Yakobus justru yang disorot oleh Yakobus adalah dosa-dosa yang mungkin kita kategorikan sebagai dosa-dosa kecil. Nanti kita akan belajar bagaimana lidah ini berbahaya. Lalu iri hati nanti ada. Dosa-dosa yang kita kategorikan kecil. Tapi Yakobus berkata kita nggak bisa hidup dengan mengkategorikan seperti ini. Kita nggak bisa memilih sebagian dan mengabaikan sebagian hukum yang mau kita taati. Karena melanggar satu hukum saja, kita tetap menjadi pelanggar hukum Allah. Kenapa? Karena hukum itu berasal dari pribadi yang sama, yaitu Allah sendiri. Dengerin, Allah yang berkata jangan berzina adalah Allah yang sama yang berkata jangan membunuh. Dan Allah yang sama yang memerintahkan kita untuk mengasihi sesama tanpa pilih kasih. Artinya there is no choice. Kita melanggar satu bagian saja, kita sedang berdosa terhadap pribadi yang sama. Dan Yakobus ingin tahu bahwa pilih kasih itu juga sama. Kalian memang tidak membunuh, kalian tidak berzina, tapi kalian pilih kasih itu sama saja di hadapan Allah. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Bayangkan seseorang atau kita lah ya, pulang dari gereja ini langsung keburu, udah lapar. Ya. Lalu di perempatan Dieng ada lampu merah karena sudah kuning tapi kayaknya mobilku Lamborghini. Nah kita pakai Lamborghini lagi. Sikat, melanggar lampu lalu lintas. Dan kebetulan pada saat ini ada polisi yang sedang bertugas. Nah kita diberhentikanlah oleh si polisi itu. Lalu si polisi minta SIM, STNK, dan kemudian si polisi menunjukkan
bukti kesalahan kita. Bahwa kita benar-benar melanggar lampu merah yang layak memang dihukum. Tapi kemudian kita berkata kepada si polisi, Pak, saya memang nerobos lampu merah Pak. Ya. Tapi saya ini nggak pernah mencuri Pak. Ya, saya nggak pernah membunuh. Saya ini orang baik Pak. Saya memang melanggar lalu lintas, tapi saya ini orang baik. Menurut kalian, apakah polisi akan berkata, ini polisi yang ideal ya, jangan, ya polisi yang ideal. Lalu mereka akan bilang, oh iya Pak, memang kayaknya lihat muka Bapak, ini kayak Bapak habis berkhotbah. Baik, kalau gitu nggak apa-apa. Of course not, benar? Karena kita tetap melanggar hukum karena kita melanggar lalu lintas. Kita tidak dihakimi berdasarkan hukum yang tidak kita langgar, tapi berdasarkan hukum yang kita langgar. Demikian juga dengan hukum Allah, kita nggak bisa membela diri nanti. Saya memang bersikap pilih kasih, aku memang orangnya agak sedikit diskriminasi Tuhan. Tapi setidaknya aku kan nggak pernah melakukan dosa-dosa yang lebih parah kayak dia. Dia. Loh, nunjuk dia aja sudah menghakimi, benar? Inilah argumen yang Yakobus kemukakan. Ia berkata, kamu mungkin nggak membunuh, kamu mungkin tidak berzinah, itu baik. Tapi jika kamu memandang rendah, jika kamu berdiskriminasi, jika kamu punya favoritisme, jika kamu memandang orang berbeda, kamu bersikap pilih kasih, kamu tetap melanggar hukum Allah. Karena satu pelanggaran saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita adalah pelanggar hukum Allah. Artinya apa? Pilih kasih bukanlah dosa kecil. Diskriminasi adalah dosa yang serius. Karena praktek pilih kasih adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang utama, yaitu hukum kasih. Jadi ketika kita bersikap pilih kasih, kita bukan sekedar melakukan sekedar kesalahan sosial atau pelanggaran etik. Atau kita tidak solidaritas. No, kita sedang berdosa terhadap Allah sendiri yang menciptakan manusia menurut serupa dan segambar dengan Dia. Sungguh adalah kebodohan kalau kita menganggap praktek pilih kasih adalah sebuah dosa kecil. Coba dengarkan saya baik-baik saudara-saudara. Dan jika ini benar, apa yang dinyatakan Yakobus ini benar, bahwa satu pelanggaran saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita adalah pelanggaran hukum Allah, maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita bersalah atau tidak. Kita semuanya bersalah. Sehingga pertanyaan selanjutnya, adakah harapan bagi kita? Apakah ada jalan keluar bagi kondisi hati kita yang kecenderungannya mudah pilih kasih dan menghakimi orang lain? Saya tidak tahu apakah hanya saya yang bergumul ya. Tapi begitu mudah kita ini memandang orang itu rendah. Play favoritism. Pilih kasih. Ini yang coba Yakobus jelaskan poin yang terakhir. Lalu apa solusinya? Solusi pilih kasih ayat 12-13 berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Fakta yang gak dapat diubah bagi kita semua adalah bahwa kita akan menjalani penghakiman yang terakhir oleh hukum yang memberikan pembebasan. Semua orang gak percaya akan dihakimi oleh hukum dan akan dihukum. Menerima balasan kekal atas semua pelanggaran yang telah dilakukan di dunia ini. Tapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen sejati, yang akan tidak ada penghukuman bagi orang Kristen yang sejati. Seperti yang Paulus katakan di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi ini gak berarti bahwa orang Kristen tidak akan dihakimi. Yesus sendiri mengajarkan hal ini ketika ia berkata pada hari penghakiman, dia kasih perumpamaan. Ia akan memisahkan yang namanya domba dan kambing. Domba melambangkan orang yang sungguh-sungguh memang adalah dombanya, milik Allah. Sedangkan kambing melambangkan mereka yang hanya mengaku percaya tapi hatinya tidak pernah sungguh diubahkan. Ngomong toh tapi kelakuannya beda. Mungkin punya banyak pengetahuan tetapi tidak mempraktekannya. Kepada mereka yang palsu Yesus berkata kepada kambing. Kepada mereka orang-orang yang mengaku Kristen tapi palsu, Yesus berkata, ketika Yesus kasih perumpamaan itu mereka protes. Yesus berkata, aku lapar tapi kamu gak pernah memberi aku makan. Aku haus tapi kamu gak pernah memberi aku minum. Aku sendirian tapi kamu gak pernah menyambut aku. Mereka bingung dan berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau seperti itu? Ingat jawab Yesus apa?
Yesus menjawab, ketika kamu tidak melakukannya kepada mereka yang membutuhkannya di sekitarmu, kamu itu sama seperti kamu juga tidak melakukannya kepada aku. Artinya jelas, jika seseorang tidak memiliki belas kasihan itu menunjukkan bahwa ia sendiri belum sungguh memahami dan menerima belas kasihan Allah. Karena itulah cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir atau berbeda dari kita. Ini adalah indikator. Katakan indikator. Indikator. Apakah kita sungguh-sungguh memahami Injil atau tidak. Orang yang sudah menerima belas kasihan tidak mungkin terus hidup tanpa bermurah hati, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang berbeda. Itulah sebabnya Yakobus berkata di akhir ayat 13. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Maksudnya adalah belas kasihan yang kita tunjukkan tidak menyelamatkan kita, tapi menjadi bukti, indikator bahwa kita telah menerima belas kasihan Allah. Karena kita sudah mengerti apa itu anugerah dalam hidup kita. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Tapi ada satu kebenaran penting yang harus kita pahami, dan saya akan tutup dengan ini. Kita gak mungkin menunjukkan belas kasihan kepada orang lain yang menurut pandangan kita, dia memang tidak berharga. Dia memang less than me. Kita gak mungkin menunjukkan belas kasihan kepada orang lain jika kita sendiri belum terlebih dahulu menerima belas kasihan Allah. Dan untuk menerima belas kasihan itu, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa di hadapan Allah kita itu miskin sebenarnya. Miskin secara rohani. Kita miskin secara rohani berarti kita datang kepada Tuhan dan mengakui, Tuhan, aku ini gak punya apa-apa untuk dibanggakan. Aku gak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Bahkan kebaikanku pun tidak akan pernah cukup untuk dapat membawa aku ke sana. Aku sepenuhnya bergantung pada belas kasihan-Mu. Dan ketika kita datang dengan kerendahan hati seperti itu, Injil menjadi kabar baik bagi kita. Karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 3, dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Bagaimana Yesus memberikan kita kerajaan surga? Bagaimana dia menjadikan kita ahli waris orang yang miskin ini kerajaan Allah? Caranya adalah dia sendiri menjadi miskin bagi kita. Untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita, Yesus harus membayar harga yang sangat mahal. Dia rela ditolak supaya kita bisa diterima. Dia meninggalkan kemuliaannya supaya kita bisa mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Dia dihakimi supaya kita diampuni. Dia dihukum supaya kita bisa hidup. Yesus mengambil dosa kita, segala kenajisan, segala kegagalan, segala keberdosaan kita. Dan sebagai gantinya, dia memberikan kepada kita kebenarannya. Dia jadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya secara rohani. Karena kebenaran Allah menuntut bahwa setiap dosa harus dihukum, termasuk dosa diskriminasi dan memandang rendah orang lain. Yang adil, yang pantas kita terima, itu bukanlah belas kasihan dari Allah. Karena kita sudah terlalu sering merendahkan, memandang rendah orang yang diciptakannya turut sesuai, serupa dan segambar dengan dia. Wow, bayangin ya, saya gak menciptakan ya, tapi saya bukan melahirkan. Saya ikut ambil bagian dalam istri saya melahirkan. Ribet teman, mau punya anak lah ya. Anakku ini kalau ada yang menghina ya, meskipun mungkin potongannya mungkin petal karena memang salah potong atau apa, kalau dihina sakit hatinya bagaimana? Gak terimanya bagaimana? Ada orang yang menghina anak saya, kalau menurut kedagingan, saya mau membalasnya. Yang dia layak kalau dia menjelekkan, menghina anak saya, dia harus dihukum. Benar? Berapa banyak kita ini merendahkan, memandang rendah, menghina anak-anak Allah yang diciptakan serupa dan segambar dia. Yang adil dan pantas kita terima itu bukan belas kasihan dari Allah Bapa, tapi sebenarnya adalah penghakiman. Tapi karena kasihnya kita tidak menerima penghukuman itu. Tapi justru Allah menghukum anaknya sendiri. Yesus mengambil tempat kita di kayu salib. Keadilan dan belas kasihan bertemu. Keadilan menuntut hukuman atas dosa, dan Yesuslah yang menanggung hukuman itu. Tapi di salib yang sama, belas kasihan juga dicurahkan
Pengampunan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Yang kita perlukan adalah menerimanya sebagai anugerah. Itulah sebabnya Yakobus berkata bahwa belas kasihan pasti menang atas penghakiman. Bisa beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh menyadari betapa besar belas kasihan yang telah kita terima dalam Yesus Kristus? Sudahkah kita melihat betapa indahnya kasih Yesus yang rela menyerahkan segalanya bagi kita? Dan jika kita sungguh-sungguh sudah menyadari dan melihatnya, itu pasti akan mengubah cara pandang kita dalam memandang orang lain. Kita gak lagi hidup dengan sikap pilih kasih. Kita gak lagi menilai orang lain berdasarkan status, penampilan, atau latar belakang mereka. Sebaliknya, kita mulai tumbuh, mulai mengasihi orang lain yang di luar zona nyaman kita. Karena kita tahu bahwa kita sendiri telah dikasihi apa adanya oleh Yesus Kristus. Karena itu solusi pilih kasih adalah, ingatlah selalu belas kasihan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kalian dan saya. Ingatlah bagaimana Yesus telah menyelamatkan dan menebus kalian dan saya. Dan sadari siapa kita sekarang di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita hidup dalam kesadaran dengan belas kasihan itu, kita akan dimampukan untuk menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain, bahkan yang berbeda dengan kita. Amin, saudara-saudara. Lalu implikasinya apa? Saya bukan sedang promosi, tapi salah satu value dari Common Church adalah ini. Unity in diversity, not conformity. Kesatuan dalam keberagaman, bukan keseragaman. Ini yang kita pegang penuh. Ya. Kenapa? Harusnya, ingat tadi Mahatma Gandhi, harusnya gereja ini adalah model apa yang harusnya ada di luar sana. Harusnya kalau gereja adalah model unity in diversity, kita benar-benar tidak memandang rendah, play favoritism in church. Ada tempat bagi keberagaman. Bukan karena kita seragam, tapi karena kita berbeda. Bukan karena kita punya satu hobi yang sama. Anak-anak muda semua yang di sini mungkin hobinya pedal, berarti karena kita banyak yang ikut pedal maka kita semua berkumpul di sini. No. Apa karena di sini banyak orang yang mungkin statusnya lebih tinggi? No. Gereja harusnya menjadi tempat keberagaman. Karena ada banyak orang-orang yang berbeda. Status ekonomi, status sosial, ras, hobi, lain sebagainya, fisik. Gereja harusnya menjadi tempat aman. Di mana semua orang bisa masuk. Tapi merasa bukannya dipandang rendah, tapi justru dipandang berharga. Karena Kristus memandang mereka berharga. Memandang kita semuanya berharga. Amin. Saudara-saudara, dunia mungkin membangun tembok-tembok diskriminasi. Dan gak terkecuali, gereja pun kadang membangun tembok diskriminasi. Tetapi Injil memanggil kita untuk membangun jembatan belas kasihan. Apa yang kalian kecap, apa yang kita kecap di gereja ini, biarlah itu menjadi nilai yang saudara nantinya bawa pulang ke rumah kalian, ke tempat kerja kalian, ke keluarga kalian. Mungkin, siapa tahu ya, kita orang Indonesia, kita punya sejarah mungkin yang kelam. Mungkin ada nanti mungkin orang tua yang akan punya mantu, mungkin mantunya akan berbeda ras. Siapkah kalian menerima itu? Bukan Kristus memandangnya sama. Kita pulang ke rumah, mungkin ada yang punya pembantu rumah tangga mungkin berbeda rasnya. Pada sesuatu, maukah kita memperlakukan mereka bersama? Kita yang tempat kerja, kita bersinggungan dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang berbeda. Apa yang membedakan kita orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya? Satu hal yang saya tahu pasti, harusnya buahnya kalau kita orang yang percaya, kita akan punya mata seperti mata Kristus memandang mereka. Mata yang memandang mereka berharga, sesama pewaris kerajaan Allah. Dan itu saya harapkan itu ada di dalam setiap jemaat Common Church yang tertanam di sini. Ini bukan hanya value di gereja ini, justru value ini tertanam di gereja ini untuk kita bawa keluar. Karena rumah-rumah kalian, tempat-tempat kerja, keluarga-keluarga perlu memiliki value ini. Negara kita perlu punya value ini. Dan harus dimulai dari mana? Dimulai dari kalian dan saya dalam Kristus. Biarlah tidak ada ruang diskriminasi sedikit pun dimanapun Tuhan tempatkan kita. Justru keberadaan saudara
seharusnya membawa ruang seluas-luasnya bagi belas kasihan terlihat nyata bagi sesama yang mungkin dipandang rendah oleh dunia. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara menjadi bagian yang memancarkan kasih Kristus itu bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudara, teman-teman yang mungkin dunia anggap sepele? Harusnya mulai dari kalian dan saya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu menyingkapkan hati kami, menunjukkan betapa seringnya kami memandang orang lain dengan standar kami, dengan standar dunia, dan bukannya dengan belas kasihan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering bersikap pilih kasih dalam pikiran kami, dalam sikap kami, dalam tindakan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Injil. Terima kasih karena Engkau tidak memperlakukan kami berdasarkan kelayakan kami, tapi berdasarkan belas kasihan. Ketika kami tidak layak, Engkau menerima kami. Ya, kami seharusnya dihakimi, Engkau justru mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Sebab itu Tuhan ubahkan hati kami. Ajar kami untuk kami dapat melihat orang lain seperti Engkau melihat mereka. Ajarlah kami untuk kami mengasihi tanpa syarat, tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami, supaya dimanapun Engkau menempatkan kami, hidup kami menjadi saluran belas kasihan-Mu. Biarlah melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan, Injil-Mu dinyatakan, dan biarlah kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami.